Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan memasuki Advent yang keempat. Karena itu kita akan disapa oleh firman Tuhan pada pagi ini. Diambil dari kitab Roma 12 ayatnya yang ke-12. Demikianlah bunyinya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Saudara, ada 3 kunci sukses dalam menghadapi hidup ini. Kita boleh dapatkan rahasianya dalam firman yang baru saya baca untuk saudara sekalian. Yang pertama disebutkan adalah bersukacita di dalam pengharapan. Kuncinya adalah dalam pengharapan. Saudara, pengharapan itu adalah sauh. Seperti sauh atau jangkar dalam sebuah kapal yang fungsinya adalah untuk dapat menyeimbangkan kapal itu sehingga kapal itu tidak mudah terombang-ambingkan oleh gelombang laut. Demikian pengharapan itu adalah bagaikan sauh atau jangkar kapal, di mana fungsi pengharapan yang ada dalam hati kita adalah membuat kita tidak mudah untuk terombang-ambingkan dalam dunia ini, di mana ada banyak hal yang bisa mengganggu iman percaya kita kepada Allah, yang mengganggu kesetiaan kita kepada Allah. Karena itu, sambil kita berpengharapan kepada Tuhan dalam proses-proses kehidupan kita, maka kita melakukan pengharapan itu di dalam sukacita. Bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan sesuatu yang negatif, tetapi teruslah dalam sukacita. Sukacita yang kita maksud di sini adalah sukacita yang berasal dari Tuhan, bukan sukacita yang berasal dari dunia. Sukacita yang berasal dari Tuhan membuat kita punya energi untuk menghadapi kehidupan kita, apapun masalahnya. Sukacita dari Tuhan membuat kita memiliki kekuatan baru hari ke hari, dan itulah yang mengkontrol kita menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu rahasia yang pertama. Kita akan melihat apa itu rahasia kedua dalam sukses menghadapi hidup. Yang kedua adalah sabar dalam kesesakan. Apa itu, saudara, kesesakan? Kesesakan itu adalah sesuatu yang membuat kita terhempit oleh masalah-masalah kehidupan kita. Kita sesak di dalam pergumulan kita, dalam menghadapi mungkin ketergangguan akan kesehatan. Kita sesak oleh kenakalan anak-anak kita. Kita sesak oleh karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita sesak oleh dunia
karena dunia sering mengecewakan kita. Kita sesak oleh karena ada orang yang memfitnah kita. Ada banyak hal yang membuat kita sesak hati di dalam hidup ini. Tetapi saudara, kunci dalam menghadapi kesesakan sehingga kita sukses menghadapi kesesakan dan bisa keluar dari kesesakan itu dan berhasil dengan baik adalah dengan sabar. Sabar itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan terus-menerus. Sesuatu yang tidak instan, tetapi yang saudara, sesuatu kesabaran yang kita latih di dalam kehidupan kita. Sabar adalah kunci untuk sukses. Sabar artinya adalah tekun. Sabar artinya adalah tidak bosan. Sabar itu terus-menerus melakukan dengan baik setiap pergumulan kita sambil menantikan Tuhan akan bertindak atas kesesakan hidup kita. Orang yang tidak sabar akan mencari jalan pintas. Orang yang tidak sabar bisa saja celaka dan bisa saja salah mengambil keputusan. Tetapi orang yang sabar itu akan dapat menghasilkan buah yang lebih baik. Saudara, kunci sukses yang ketiga adalah bertekun di dalam doa. Doa itu adalah nafas untuk orang-orang yang percaya. Orang yang berdoa adalah orang yang kuat. Orang yang berdoa adalah orang yang punya daya tahan. Karena itu bertekun. Bertekun itu artinya terus-menerus. Doa itu bukan seperti makan cabai. Begitu kita berdoa lalu kita rasakan hasilnya. Begitu seperti makan cabai, kita merasakan pedasnya. Tidak seperti itu. Tetapi kalau dikatakan bertekun di dalam doa, setiap hari bagaikan seorang induk ayam yang sedang mengerami telurnya. Terus dia menjumpai telurnya. Terus dia rami dan setiap hari dia rami sampai dia dapat melihat telur itu berubah menjadi anak ayam. Doa demikian, setiap harilah berdoa. Karena Yesus memesankan kepada kita, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Memang roh penurut, tetapi daging ini lemah. Doa itu adalah sarana bagi kita untuk intim, untuk dekat dengan Tuhan. Doa itu adalah sarana bagi kita untuk mendapat kekuatan daripada Tuhan. Karena itu di hari-hari ini kita diingatkan kembali untuk bertekun dalam doa. Dalam Advent yang keempat ini, Advent adalah penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam menantikan Tuhan datang kedua kali, kita diajak untuk terus menghidupkan iman kita, menghidupkan roh kita dengan doa. Karena orang yang berdoa adalah orang yang kuat. Seperti lagu dalam buku Ende kita berkata, tunghalak namar gogodo si partangyangi dok pe si taonon dang olo talui. Saudara, doa menghasilkan kekuatan yang luar biasa yang dunia tidak berikan kepada kita, tetapi Tuhan berikan kepada orang-orang yang mau berdoa. Itulah rahasia kekuatan kita. Karena itu saudara, mari kita lakukan rahasianya ini. Dengan demikian kita akan sukses menghadapi hidup kita ketika kita bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tekun di dalam doa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan firman pada hari ini. Kuatkan kami untuk melakukannya. Karakter yang terbaik akan keluar dalam orang yang terhubung dengan Tuhan. Terima kasih hamba-Mu pada hari ini mendoakan seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati dalam setiap pergumulan hidup, supaya tetap berharap, berdoa dan bersabar dalam hidup setiap hari yang dijalani. Terima kasih Tuhan, di penghujung tahun ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam Tuhan, agar kami dapat melewati tahun 2024 dengan penuh sukacita. Dan kami akan siap menghadapi tahun yang baru yang Tuhan akan anugerahkan kepada kami semua. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak hingga para lansia, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan.
Kalaupun Tuhan di masa-masa Advent Natal ini ada saudara-saudara kami yang berduka cita oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai, kami percaya Engkau penghibur yang sejati. Hiburkan dan kuatkanlah mereka, agar mereka tidak putus asa, tetapi mereka tetap bertekun, mereka tetap bersabar di dalam kesesakan-kesesakan mereka. Hamba-Mu percaya Engkau akan menyertai mereka, Engkau tetap mencintai dan mengasihi mereka. Terima kasih buat setiap pergumulan gereja-gereja. Kiranya gereja diberkati Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setiap pergumulan anak-anak Tuhan diberkati, di setiap rumah tangga ada damai sejahtera dan roh kesehatian. Anak-anak takut akan Tuhan, orang tua, bapak dan ibu kompak dalam mengasuh anak, dan relasi-relasi yang ada dalam persekutuan orang-orang Kristen tetap terpelihara, mengutamakan kesatuan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dengarkanlah doa hamba-Mu ini dan doa kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.